Coba bayangin Anda seorang dokter. Di depan Anda ada pasien yang butuh obat. Pilihan A, harganya lebih murah. Pilihan B, lebih efektif. Anda pilih yang mana? Ini bukan teka-teki loh. Ini dilema yang dihadapi para tenaga kesehatan setiap hari. Nah, di sini kita akan bongkar gimana data bisa bantu mereka membuat pilihan yang paling tepat. Oke, jadi begini alur cerita kita. Kita mulai dari dilema utamanya dulu. Terus, kita bahas kerangka yang dipakai buat ngambil keputusan. Nah, abis itu kita bakal bedah dua kasus nyata langsung dari Indonesia, belajar cara ngitung apa itu nilai terbaik, dan terakhir, kita bakal paham kenapa semua ini penting banget buat kita semua. Setiap keputusan di dunia medis itu kan kayak pertaruhan besar. Di satu sisi tujuannya jelas ya, memaksimalkan kesembuhan pasien. Tapi di sisi lain ada realita, sumber daya itu terbatas. Jadi tujuannya adalah gimana caranya mendapatkan hasil kesehatan terbaik untuk sebanyak mungkin orang. Terus gimana dong? Mereka memutuskan apa selalu pilih yang paling murah aja atau justru yang paling canggih, gak peduli biayanya. Ternyata jawabannya nggak asal tebak loh, jauh lebih sistematis dari yang kita kira. Untungnya, para ahli kesehatan itu nggak perlu main tebak-tebakan. Ada sebuah alat yang canggih banget buat memandu keputusan ini. Namanya adalah analisis efektivitas biaya, atau biar gampang kita sebut aja CEA. Gampangnya gini, CAE itu metode buat membandingkan biaya sama hasil. Tujuannya simple, menemukan pilihan mana yang ngasih manfaat kesehatan paling gede untuk setiap rupiah yang dikeluarin. Mana yang paling worth it gitu. Biar gak ngawang-ngawang, kita langsung aja lihat cara kerjanya lewat studi kasus beneran dari Medan. Di sini, para peneliti ngebandingin dua jenis pengobatan untuk tuberkulosis paru. Jadi, ada dua jagoan yang diadu nih. Pertama, ada terapi obat tunggal pakai etambutol. Kedua, ada terapi kombinasi, pakai rifampicin dan isoniazid barengan. Kira-kira mana yang lebih bagus ya? Dan hasilnya, wah, ternyata jelas banget. Terapi kombinasi itu tingkat keberhasilannya sampai 90%. Jauh di atas terapi tunggal yang cuma 80%. Oke, dari sisi efektivitas, terapi kombinasi jelas menang. Terus gimana sama biayanya? Nah, ini dia nih kejutannya. Terapi kombinasi yang lebih efektif itu ternyata juga lebih murah. Biayanya cuma sekitar Rp75.000, sementara yang tunggal hampir Rp92.000. Udah lebih efektif, lebih murah pula. Wah, ini sih udah jelas banget ya pilihannya. Eits, tapi jangan kira semua keputusan medis segampang itu. Coba deh, kita lihat kasus kedua, dari penelitian di Manado. Kali ini fokusnya adalah gimana caranya mencegah infeksi setelah operasi sesar. Di sini, pilihannya antara dua antibiotik berbeda yang dikasih sebelum operasi. Ada ceftriaxone sama cefotaxime. Tujuannya sama-sama bagus, yaitu buat mastiin pasien aman dari komplikasi infeksi. Kalau kita lihat efektivitasnya, wow, bedanya jauh banget. Ceftriaxone itu sukses mencegah infeksi di 89% pasien, sementara cefotaxime cuma di angka 60%. Jelas ya, ceftriaxone jauh lebih ampuh. Nah, ini dia dilemanya. Ceftriaxone yang jauh lebih efektif itu ternyata harganya juga lebih mahal. Beda sekitar Rp200.000 per pasien. Pertanyaannya jadi berat nih, apakah peningkatan efektivitas yang besar ini sepadan dengan biaya tambahan Rp200.000? Nah, buat ngejawab pertanyaan sepadan atau enggak tadi, para peneliti ini nggak pakai kira-kira, mereka pakai dua metrik kunci dari CEA buat mengambil keputusan yang benar-benar berbasis data. Yuk kita lihat gimana caranya. Metrik pertama itu namanya ASER. Anggap aja ini kayak ngitung biaya per kesuksesan. Sederhana kok, semakin rendah angkanya, ya semakin bagus nilainya. Tapi, metrik yang paling penting di sini adalah ICR. Nah, ICR inilah yang menjawab pertanyaan krusial tadi. Berapa sih biaya tambahan yang harus kita bayar untuk setiap 1% peningkatan efektivitas? Angka inilah yang ngebantu kita membuat keputusan-keputusan sulit. Oke, sekarang siap-siap ya. Ini dia momen pencerahannya. Setelah kita kenalan sama ACER dan ICER, mari kita lihat angka akhir dari kedua studi kasus tadi yang bikin semuanya jadi terang benderang. Ingat kasus tuberkulosis tadi? Hasil ICR-nya ternyata negatif. Apa artinya kalau negatif? Artinya, kita dapat hasil yang lebih baik sambil menghemat uang. Ini sih namanya menang telak ya kan? Pilihan yang sudah pasti.
Nah, beda cerita sama kasus operasi sesar, nilai ICER-nya positif, yaitu Rp2.488. Maksudnya gimana? Gini, artinya, untuk setiap 1% peningkatan efektivitas yang didapat dengan memilih ceftriaxone, rumah sakit harus membayar biaya tambahan sebesar Rp2.488. Nah, dengan angka ini, pengambil keputusan jadi punya data yang jelas untuk dipertimbangkan, apakah pencegahan infeksi tambahan itu sepadan dengan biaya ini. Jadi, semua hitung-hitungan ini tuh bukan cuma buat pajangan di jurnal penelitian ya. Ini beneran jadi alat yang super penting buat bantu sistem kesehatan kita memberikan perawatan terbaik dengan sumber daya yang ada. Oke, kita rangkum ya. Analisis efektivitas biaya ini ngasih kita kerangka kerja yang jelas, yang pakai data. Kadang jawabannya gampang banget, kayak kasus TBC tadi udah lebih bagus, lebih murah pula. Di lain waktu, kayak kasus operasi sesar, analisis ini ngasih kita angka pasti buat nimbang untung ruginya. Intinya cuma satu, gimana caranya sumber daya kita yang terbatas ini bisa dipakai sepinter dan seefisien mungkin. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Data memang ngasih kita angka, tapi keputusan akhir kan tetap ada di tangan kita sebagai manusia. Kalau udah menyangkut kesehatan, baik itu kesehatan kita sendiri maupun masyarakat luas, sebetulnya berapa sih harga yang rela kita bayar untuk hasil yang lebih baik? Ini pertanyaan yang kita semua hadapi.